Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar kembali bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Yo. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Dengan membaca, siswa menyebutkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Surabaya. Nah, Pulau Madura ini memiliki banyak potensi, baik bahan tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan hasil laut yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur, namun secara geografis Pulau Madura terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Berkat kemajuan pembangunan nasional yang telah dibangunnya jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, maka untuk mencapai Madura dapat dilalui dengan jalur darat. Negara Indonesia termasuk ke dalam negara kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun sosial budayanya. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS tahun 1982. Wilayah laut Indonesia yang luas mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang potensial, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, tugas kalian, ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melabur dengan budaya asli Indonesia.
Berikut adalah dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembauran, percampuran dan peluburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinaan dan Kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, tugas kalian, silahkan kalian tuliskan di buku BDR dampak positif dan dampak negatif akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang bentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Eka Sila. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kegiatan pemilihan ketua kelas mencerminkan sila. 1. Ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong pada saat pemilihan ketua kelas. 2. Mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia yang mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. 3. Mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, karena mencerminkan sikap saling menghargai hasil musyawarah. 4. Mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 153. Tugas kalian, silakan kalian identifikasi contoh sikap dan perilaku berikut ini mencerminkan sila keberapa saja. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.